Saudara-saudari, salam damai dalam kasih Kristus. Hari ini Kamis 17 Juni 2021, Pekan Biasa ke-11. Kita akan membaca kitab suci dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan 15 dan merenungkannya. Bersama dengan saya, Agustinus Budi Susilo. Marilah kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kudus dan penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu atas berkat yang kau curahkan kepada kami, sehingga kami boleh menikmati kembali hari yang baru ini. Kami mohon tuntunlah perjalanan hidup kami yang akan kami jalani hari ini di dalam terang Roh Kudus-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan terbuka akan sabda-Mu, serta merenungkannya, sehingga sabda-Mu ini meresap dalam hati dan pikiran kami, memberikan kekuatan bagi kami, serta untuk mewartakannya dalam setiap karya kami, baik dalam keluarga, di pekerjaan, maupun di tengah masyarakat, di mana kami berada, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, di dalam suatu pertemuan atau rapat, kadang kita mendengarkan sambutan yang panjang sekali, membuat orang yang mendengarkan jadi tidak fokus atau mengantuk, sehingga pokok bahasanya menjadi tidak jelas lagi. Pada akhirnya, ada peserta pertemuan tersebut yang meminta agar penjelasannya lebih singkat dan langsung pada poinnya. Untuk itu muncul kata-kata, "Sudahlah, gak usah terlalu panjang dan bertele-tele. Singkat saja, tapi jelas." Ini suatu contoh yang mungkin pernah kita alami. Betapa membosankannya untuk mendengarkan suatu sambutan yang tidak runut dan bertele-tele, membuat pendengar jadi ngantuk dan mungkin mengambil sikap peduli amat dan mungkin kehilangan makna. Dengan demikian, maksud dan tujuan dari sambutan yang disampaikan tidak terpenuhi. Saudara-saudara yang terkasih, dari Injil Tuhan yang kita dengarkan, Tuhan sendiri mengajar kita umatnya dalam berdoa. Mari kita baca kembali ayat yang ke-7.
Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Dalam ayat selanjutnya, Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Doa yang sungguh ada dalam suatu relasi yang sangat dekat. Allah adalah Bapa. Kita diajarkan dalam doa untuk memuliakan Bapa yang meraja atas kehidupan kita, baik di bumi maupun di surga. Memohon kesejahteraan dan pengampunan, serta keterbukaan hati dan pikiran untuk juga mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Dengan demikian, kita tidak menjadi egois, seraya memohon untuk selalu dijaga agar dijauhkan dari segala pencobaan dan segala kejahatan. Hal ini bukan berarti membatasi doa secara spontan, namun doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri adalah contoh atau pola dalam setiap doa atau sembah bakti kita. Dengan demikian, kita dihindarkan dari doa yang bertele-tele. Maka keterbukaan hati dan kepasaran diri kepada Tuhan adalah sikap yang paling utama. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, marilah kita persembahkan seluruh syukur kita atas sabda Tuhan yang telah kita dengarkan dan renungkan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kudus, kami bersyukur kepadamu karena belas kasih-Mu yang sungguh besar serta penyertaan-Mu dalam ibadat kami ini. Ajarlah kami untuk semakin terbuka pada kehendak-Mu dan bukan keinginan pribadiku. Kami persembahkan doa kami pula dan mohon kepadamu agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Untuk saudara-saudara yang sedang sakit di masa pandemi ini, semoga Tuhan Yesus menjamah mereka, memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan untuk kesembuhannya. Demikian pula semua perawat, para medis, serta para dokter, beserta seluruh keluarganya, selalu diberikan kesehatan dan dilindungi Allah yang penuh kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.